gue beneran bingung banget dah. Ini semua udah kita bahas deh. Dari ngelakuin hal random, hal lucu, sampai makan gorengan juga udah. Iya sih, gue juga buntu banget. Kayak FYP tuh isinya gitu-gitu doang. Kalau kita mau ngikutin juga kayak nggak ada bedanya nggak sih? Iya, makanya pengen deh sekali-kali kita buat hal yang beda gitu, tapi yang tetap gua banget. Oh ya, lu kan suka sama alam nih. Gimana kalau tentang lingkungan? Alam, maksud lu kayak tanam pohon gitu? Bisa sih, tapi kayak udah template gitu gak sih? Kemarin tuh gue baca di Untirta itu katanya ada panel surya. Jadi konten sekaligus bisa edukasi gitu. Hah? Seriusan? Di Untirta ada panel surya? Iya, Untirta keren banget. Nah, gua suka tuh. Jadi kita bukan cuma bikin konten, kita bisa ngajak orang buat mikir tentang energi, tentang masa depan. Nah, gas gak sih bisa kita eksekusi? Gas! Siapa tahu nanti kita dapat ide buat konten selanjutnya. Iya, yuk. Yuk! Apa yang gua maksudnya, Kak? Kita mau nanya sedikit nih. Ya kan belum makan ada itu ya. Jadi kita lagi bikin konten boleh sih kita tanya-tanya tentang panel surya itu. Oh ya kan boleh banget ya. Tapi bener nggak sih di Belakang itu ada panel surya? Oh bener banget ada di panel surya itu buat pasokan listrik. Ya dan itu juga salah satu yang ada kita adalah menjalani program itu sekarang. Keren banget. Kalian banyak tahu tentang ini. Kalau boleh tahu, kalian jadi prodi apa? Aku dari anak-anak kita di rumah nyambung. Jadi sampai itu apa sih? Nah, sampai itu ini itu kita belajar negara Jawa, negara pesawat kalau Nah, panel surya itu contohnya, aku sebagai penyelenggara juga harus ikut menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Oh, kita cuma urusan teknik aja, jadi ada kecil tidak gitu. Jadi kalian bukan di kelas doang ya, kalian bisa langsung melihat aplikasinya di kampus kalian sendiri. itu juga kita nggak yang dimensikan sebagai orang sendiri yang tadi sudah diucapkan oleh kakaknya, karena edukasi ini bukan hanya apa yang tapi juga sesuai dengan apa yang dipelajari. Kalau mau lihat videonya ada aja nanti kalian itu teman-teman. Oke, siapkan, nanti kita coba lagi deh. Halo guys, kita sekarang udah nyampe nih di Untirta. Ada orang tuh. Ayo kita tanyain. Oh, permisi Pak, Bu. Katanya di Untirta ini udah pakai panel surya ya? Iya betul, di Untirta ini udah ada beberapa panel surya di atas gedung fakultas. Oh keren banget, kalau nggak tahu apa sih gunanya? Nah, itu dia ya. Jadi, panel surya yang ada di atas ini gunanya untuk mensuplai beberapa ruangan atau lampu-lampu yang ada di luar ini, ruangan ini gitu. Kita boleh nanya-nanya terkait panel surya lebih lanjut nggak Pak, Bu? Boleh, boleh. Boleh. Nanti kita langsung aja ya, sambil duduk dulu. Oke Pak. Kita mau tanya-tanya nih Kak, boleh gak? Boleh. Di kampus ini kenapa sih pakai panel surya? Karena kita tuh mengurangi energi konvensional. Kalau kita pakai panel listrik kan kita kayak apa ya, lebih hemat. Terus juga energi dari matahari itu bersih, gratis, dan juga melimpah di Indonesia. Ada berapa panel surya sih di kampus ini? Nah, jadi di kampus ini tuh ada beberapa panel surya. Nah, sekitar ada 199 panel surya. Nah, salah satunya ada di gedung FISIP ini, gitu. Listriknya bisa nyala berapa lama sih? Kalau lagi cuaca cerah itu jam operasionalnya bisa sampai sore. Tapi kalau misalkan malam itu tuh harus dibantu sama energi listrik yang konvensional. Untuk mahasiswa boleh ikut terlibat juga nggak? Nah, jadi di sini tuh ada mahasiswa yang terlibat, salah satunya mahasiswa teknik. Nah, mahasiswa teknik ini biasanya mengikuti agenda yang ada di
visip ini salah satunya, yaitu eh, pengikutan monitoring dari pemantauan panel surya. Dan di kita juga ada beberapa program, yaitu salah satunya program energi terbarukan gitu. Ada nggak sih Kak tantangannya selama penggunaan panel surya ini? Jujur di perawatannya ya Kak, karena kan panel surya ini kan langsung sama matahari ya, berituan langsung sama matahari. Jadi kalau cara perawatannya itu mungkin dari debu dan juga itunya harus lebih ekstra sih Kak, agar bisa efisiensi, karena itu mengurangi efisiensi dari panel suryanya sendiri. Iya. Kalau kampus ini mati lampu, panel surya bisa bantu gak? Nah, bisa nih. Jadi ada beberapa titik yang udah menggunakan panel surya. Nah, jika di beberapa titik ini mati lampu, cuman kita untuk mengusahakan agar semua di lingkungan UNIF ini bisa menggunakan panel surya. Jika ada terkendala mati listrik, kita ini dibantu dengan panel surya untuk disambungkan dengan listrik PLN yang ada di sini gitu. Keren banget. Betul sih, gue baru tahu kalau kampus bisa sekeren ini soal energi. Ya, panel surya, energi matahari. Itu tuh nyata di depan mata. Iya, ini tuh bukan cuma proyek kampus doang, tapi contoh nyata dari kesuksesan negara untuk jaga lingkungan. Untirta itu bagian dari sistem itu. Kayak nyambung sama Sankri nggak sih? Sankri itu kan nggak cuma soal ekonomi, tapi juga soal keberlanjutan. Benar, panel surya itu bagian dari administrasi yang etis. Negara ngatur lewat regulasi, kampus lakuin lewat tindakan. Jadi ada sistem, ada nilai. Nilai lingkungan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita ke bumi, generasi sekarang, dan generasi masa depan. Kalau energi bisa diperbarui, seharusnya pola pikir kita juga. Dari yang rusak, jadi ngerawat. Jadi selain buat edukasi, ini juga bisa kita jadikan sebagai inovasi. Nah, di mana inovasi ini menggabungkan pendinginan otomatis berbasis air, sistem pemantauan IoT, dan pengaturan posisi panel surya untuk meningkatkan efisiensi energi di lingkungan dataran tinggi seperti Untirta ini. Nah, sistem akan mengalirkan air dingin ke panel jika suhu panel terlalu tinggi. Sensor IoT bisa memantau kinerja panel secara real time, dan posisi panel dapat disesuaikan agar sinar matahari bisa diserap maksimal. Tujuannya adalah untuk menjaga kinerja panel tetap optimal dan bisa menghasilkan listrik secara berkelanjutan. Terima kasih guys sudah nonton video kita. Bye! Bye.